Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, yang paling utama adalah kita selalu panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Terang bukan karena lampu, terang bukan karena lilin, tapi terang karena iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, kakak-kakak, adik-adik yang saya cintai dan saya hormati. Izinkanlah saya menyampaikan dua patah kata tentang menuntut ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim maupun muslimah. Lalu dilanjutkan dengan utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu. Kita tuh harus selalu menuntut ilmu, teman-teman. Dari mulai buaya hingga ke liang lahat. Sepenting itulah ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan wahyu pertama Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, baca. Sepenting itulah ilmu. Sekali ilmu. Bagaimana kita nanti sebagai seorang suami, kita sebagai seorang laki-laki, kita sebagai seorang yang dijanjikan, kita sebagai orang yang dijanjikan kepada wanita kita, bagaimana kita bisa menuntunnya ke surga jika kita tidak memiliki ilmu tersebut, jika kita tidak memiliki ilmu agama yang cukup. Lalu bagaimana seorang istri akan mengajarkan anak-anak untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha jika kita sebagai suaminya tidak memiliki ilmu yang tepat, tidak memiliki ilmu yang pas untuk menjadikan anak itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Lantas anak-anak tersebut tidak bisa mendoakan ketika kita tidak bisa memberikan apa yang harus kita ajarkan kepada mereka. Karena teman-teman sekalian, madrasah pertama anak-anak, tempat belajar anak-anak pertama kali adalah di rumah. Tempat pertama kali belajar anak kita suatu hari nanti adalah di rumah kita sendiri. Adalah kita yang mengajarkan mereka. Ketika kita nanti sudah tidak bisa, tidak kuat, siapa yang mendoakan kita? Bagaimana kita nanti jika kita sudah meninggal tidak ada yang mendoakan? Hadirin yang saya hormati, yang saya cintai, saking pentingnya ilmu, bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai menurunkan satu malaikat, menyuruh satu malaikat untuk mencatat setiap langkah-langkah kita, dari mulai kita berangkat dari rumah menuju majelis ilmu sampai pulang kembali ke rumah. Allah menyuruh malaikat itu mencatat agar supaya ketika suatu saat nanti kita akan dihisab, Allah akan mudahkan perjalanan kita karena kita telah memudahkan perjalanan kita sendiri melalui kita jalan ke majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Allah menurunkan satu lagi malaikat. Allah perintahkan malaikat khusus tersebut untuk membentangkan sayapnya agar supaya malaikat tersebut memberikan ridhonya kepada kita sebagai umat. Di antara ridhonya ada dua. Yang pertama, malaikat tersebut akan mendoakan kita agar dosa-dosa kita selama ini yang pernah kita perbuat,
yang pernah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, malaikat tersebut juga akan mengamini setiap doa. Kalau kalian sekarang merasa doa kalian tidak terkabulkan, doa kalian masih banyak sekali yang tidak bisa, yang belum sempat terkabul, percaya teman-teman, itu karena mungkin diri kalian yang belum tepat untuk mendapatkannya dan kapasitas kalian yang masih rendah untuk mendapatkan apa yang kalian miliki. Teman-teman sekalian, hadirin sekalian, hadirat sekalian, mulai sekarang marilah kita selalu untuk menuntut ilmu, karena tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Percayalah teman-teman, ketika kita menuntut ilmu, selangkah kita melangkah akan menjadi bintang, dan selangkah kita akan menjadi galaksi. Tidak ada yang namanya keterlambatan dalam kehidupan, apalagi soal belajar agama. Marilah kita selalu belajar agama agar kita selalu dekat